terima kasih buat kesempatan ini, buat Bapak dan Ibu Gembala yang luar biasa ya, buat Ibu Reta yang sudah WA ke saya. Bu, Nita itu mantu Ibu ya, iya saya katakan. Ya, sampai saya ada di tempat ini. Saudara, saya kenal Bapak dan Ibu Gembala saudara sebelum membangun gereja ini. Sebelum membangun gereja di Duta. Cukup lama ya. Ya puji Tuhan, saya salut sama Bapak Gembala saudara dan Ibu yang begitu antusias saudara untuk memproklamirkan kerajaan Allah ya. Saya sudah dengar kesaksian dari Ibu bagaimana Tuhan sendiri yang menyuruh untuk membangun gereja, membangun baitnya, sehingga saat ini sudah kita boleh menikmati baitnya yang indah ini. Puji Tuhan saudara, tema kita hari ini adalah dipanggil, dipilih, dan setia. Oh tunggu saudara. Katanya kalau nggak kenal maka nggak ke saya. Nanti kalau ketemu di jalan saya nggak dipanggil. Ya, aturan mau diajak makan bakso jadi nggak jadi. Ya, saya melayani di Cengklong sejak tahun 89. Ya, sudah 35 tahun. Saya punya 3 anak, 2 laki-laki, 1 perempuan, 3 menantu dan 11 cucu. Luar biasa saudara. Jadi itulah saya dari Pak Yakub Gembala Sidang GBI Cengklong yang mengantar saya. Ya, saudara yang kekasih, kita langsung saja membaca dari Wahyu 17. Saya mau tanya saudara, ingat gak apa tema kita saudara? Panggil, dipilih, dan setia. Luar biasa, saudara. Ingatan saudara luar biasa. Kita baca Wahyu pasal 17. Ayatnya yang ke-14. Ayat ini tidak asing lagi buat kita ya saudara. Wahyu pasal 17 ayatnya yang ke-14. Oke. Ya. Sudah dapat? Amin. Satu ayat kita akan baca. Saya undang kalau saudara tidak keberatan kita bangkit berdiri baca bersama-sama ayat ini. Ya, puji Tuhan. Wahyu 17 ayat yang ke-14. 2, 3. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Yaitu mereka yang setia, terpanggil dan yang terpilih dan yang setia. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu. Saudara yang kekasih, kita melihat di sini siapakah dia? Ada 2 kata mereka. Saudara, kata mereka yang pertama adalah mereka akan berperang melawan anak domba. Mereka yang pertama adalah antikris. Saudara, sejak zaman penciptaan si iblis berusaha untuk menggagalkan rencana Allah, ya atau ya? Ya, si iblis berusaha mengintimidasi dan membuat manusia tidak dengar-dengaran kepada Allah. Ini dosa yang paling berat saudara, tidak dengar-dengaran. Saudara yang kekasih, dan sampai di zaman Ayub, kalau saudara lihat, dari mana kamu? Dari beredar-edar mengganggu anak-anak Tuhan. Dan sampai sekarang firman Tuhan katakan musuh datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Apa yang dia curi saudara? Dia curi damai sejahtera dari anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan sudah tidak ada damai sejahtera di dalam kehidupannya, maka yang ada adalah saudara, lawan dari damai sejahtera apa saudara? Sedih.
marah, emosi. 9 buah roh yang paling sulit dilakukan adalah penguasaan diri. Ya, di WCB saya selalu katakan seperti itu. Ya, saudara yang kekasih, penguasaan diri ini seringkali dilakukan bukan saja bagi mereka yang tidak percaya Tuhan, bahkan mereka yang mengerti firman Tuhan juga banyak yang tidak bisa menguasai diri. Ya, saudara yang kekasih, yang pertama dicuri oleh si musuh adalah damai sejahtera. Dia membunuh dan membinasakan. Apa yang dia bunuh? Yang dia bunuh adalah karakter setiap orang, saudara. Dia membunuh karakter yang seharusnya dia menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Yang dia menjadi seorang yang seakan-akan tidak berfungsi. Saudara, itulah pekerjaan iblis. Saudara, inilah pekerjaan antikris. Dan siapakah mereka yang kedua? Saudara, di sini dikatakan tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Siapakah anak domba? Anak domba adalah Tuhan Yesus. Saat-saat sekarang si iblis sedang merajalela, mengecoh setiap imam anak-anak Tuhan. Si iblis berusaha untuk menghancurkan iman orang-orang percaya. Kenapa iblis berusaha seperti itu, saudara? Tujuannya adalah dia tidak ingin ada yang masuk surga. Si iblis mau semua manusia yang Tuhan ciptakan masuk bersama-sama dengan dia. Di mana tempatnya, saudara? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi dengan jelas di sini dikatakan, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan raja di atas segala raja. Mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang. Saudara, di sini siapakah mereka yang bersama-sama dengan dia? Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Saudara, bangga enggak kita menjadi orang-orang yang dipanggil untuk umat pilihan Tuhan? Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 di sana dikatakan orang-orang yang percaya disebut anak-anak Allah. Saudara, kalau Bapak Presiden kita memanggil saudara, ayo datang ke istanaku, aku akan menjadikan kamu anakku. Senang gak, saudara? Senang, sangat senang. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, panggilan Allah kepada kita itu sangat luar biasa. Panggilan Tuhan Yesus kepada kedua murid-muridnya itu, ke-12 muridnya, bukan orang-orang yang super luar biasa, tetapi ke-12 murid yang Tuhan Yesus panggil itu, mereka adalah orang-orang bicara yang hancur. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mereka, mengapa Tuhan panggil mereka? Karena Tuhan bisa mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Amin. Saya melihat semangat yang luar biasa, baik dari ibu-ibu dan dari kaum pria. Saudara yang kekasih, inilah yang membuat kita tetap antusias akan panggilan Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memanggil setiap kita adalah, saudara, memanggil setiap kita untuk satu rencana. Apa rencananya? Kalau kita baca di dalam Matius, apa yang Tuhan lakukan di dalam panggilan Allah? Matius 10, coba kita lihat ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Untuk apa Tuhan memanggil kita? Matius 10 ayatnya yang ayat 1 sampai 4, kita bisa baca sama-sama. Ya, ini panggilan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita melihat di sini. Baca sama-sama 2, 3, ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya
untuk mengusir setan. Saya ingin katakan kepada saudara bahwa saudara dipanggil untuk diberikan kuasa. Katakan kiri kanan, Anda diberikan kuasa. Saudara, apa yang akan kita pergunakan dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita? Dalam Markus, di sana dikatakan saudara bahwa tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang yang percaya. Markus 16, coba kita lihat. Ya, sekarang saya ingin saudara berpikir bahwa saudara orang yang memiliki kuasa. Memang saudara diberikan kuasa. Ayat 17 dari pasalnya yang ke-16. Kita baca sama-sama, bisa? 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang uang dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu saudara diberikan kuasa. Jadi jangan abaikan kuasa Tuhan yang ada pada saudara. Tahukah kau bahwa kamu adalah roh Allah, bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang membinasakan roh Allah, dia akan dibinasakan. Saudara yang terkasih, kita melihat di sini ada tanda-tanda yang menyertai setiap orang yang percaya. Saudara, kita bisa bayangkan dan lihat dengan iman bahwa setiap kita diberikan wewenang. Saudara, kalau ini bicara tentang wewenang, kalau saya katakan kepada saudara, tolong ambilkan saya uang di bank, yang gampang aja, yang umum BCA, saudara. Tolong ambilkan saya uang di BCA 100.000, tanpa surat kuasa dikasih enggak? Tapi coba kalau Bapak Presiden yang katakan ambilkan uang saya 10 miliar, ini surat kuasa, dikasih enggak? Tuhan kita raja di atas segala raja. Berapapun yang kita butuhkan, saudara, itu tidak akan terhalang. Ingat, saudara diberikan kuasa untuk menghancurkan kekuatan musuh, untuk merembukan segala tipu daya si iblis. Musuh yang terbesar di dalam hidup orang percaya adalah kedagingan kita, saudara. Kita tidak bisa melawan kedagingan kita. Kita bisa berkata kepada anak-anak kita, kamu jangan begini, jangan begini, jangan begini. Tetapi kalau orang tuanya apa yang dilakukan dikatakan itu tidak sepadan dengan perbuatannya, anak ini tidak akan pernah, saudara, taat akan kata-kata kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pergunakan tanda-tanda ini, saudara. Pergunakan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan biarkan kuasa yang Tuhan berikan itu terlena, saudara. Tahun 89 kami baru merintis di Cengklong. Itu 1-2 tahun ke depan, jam 1 pagi saya dibangunin, saudara. Sama siapa? Sama warga. Ya. Bukan untuk disolusi, saudara. Saya jam 1, jam 2, kadang-kadang ya sudah enak-enaknya tidur, saudara. Begitu ketuk itu. Tante, om, mereka manggil saya tante sama om. Tante, om, saya buka pintu. Ada apa? Ya, dia katakan, tante, tolong anak saya kesurupan. Bukan 1-2 kali, saudara. Dalam 1 minggu masih ada 4-5 kali kami dibangunkan, itu bertahun-tahun, sekitar 2-3 tahun, saudara. Sampai kemudian akhirnya iblis takut, saudara, karena mereka punya iman. Amin. Yang mengalahkan kuasa kegelapan adalah iman. Itu bagaikan paspor, saudara. Ya, saudara mau menerima mujizat, saudara mau melihat mujizat terjadi dalam hidup saudara, saudara harus ada iman. Kalau saudara mau ke luar negeri, saudara
saya jalan jam 7 sampai ke Malaysia. Saudara yang kekasih, apakah kita enak-enak di bandara tanpa mengeluarkan paspor? Tidak bisa, saudara. Nggak bawa paspor, nggak boleh masuk, ada perbatasan. Dari bis semua diturunkan, koper-koper kita semua diturunkan, saudara. Begitu juga kalau saudara mau melihat mujizat bekerja dalam hidup saudara, orang sakit disembuhkan, setan-setan pergi, saudara harus punya paspor. Bagaimana kita bisa memproklamirkan kerajaan Allah? Bagaimana kita bisa memunculkan mujizat kalau kita sendiri tidak punya iman? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi saudara dipanggil untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Amin. Saudara dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berarti, guna hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, saudara yang terkasih, coba kita lihat dalam Ibrani pasal 5 ayatnya yang ke-12. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-12 ini berbicara tentang iman yang kerdil. Ya, apa itu kerdil, saudara? Apa itu kerdil? Kalau bonsai tahu nggak? Tidak bertumbuh ya. Umurnya sudah tua tapi masih kecil ya. Oke. Ibrani 5 ayat 12 sudah dapat? Ya. Kita baca sama-sama, sudah dapat semua ya. 2, 3. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Saudara kalau punya anak sudah umur 17 tahun, ya, masih disuapin, maaf bicara masih pipis sembarangan, ya, maaf bicara masih gelendongan di mami papinya, saudara. Itu bertumbuh nggak anak itu? 17 tahun, saudara. Ya. Tadi Ibu Gembala saudara nanya cucu ibu yang pertama umur berapa? Cucu saya yang pertama udah bawa mobil kemana-mana, saudara. Ngantar saya ke Bandung, ke Bogor. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita melihat pertumbuhan rohani ini harus terjadi bagi setiap kita. Jangan sudah kenal Tuhan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun gak bisa berdoa. Disuruh pimpin pujian gak mau, malu gak bisa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu namanya, kalau nggak bertumbuh namanya apa, saudara? Kecil, saya. Ya, bagus sih, saudara. Ya, oh kelihatannya ini orang bagus, omongannya bagus, gitu, bisa dipercaya, gitu kan? Tapi suruh bertindak untuk melayani, nggak mau, malu. Saya ingin katakan pada saudara-saudara yang diberi kuasa, ketika saudara ditugaskan untuk melayani, jangan tahan, nggak ada kesempatan 2 kali, saudara. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seharusnya sudah menjadi pengajar, tetapi masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras, saudara. Jadi iman setiap kita harus bertumbuh. Katakan bertumbuh. Bertumbuh. Kalau iman yang tidak bertumbuh, jangan harap saudara bisa menerima mujizat. Ya atau ya? Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini. Yang pertama adalah dipanggil. Ada 3 hal yang kita pelajari dari 3 hal dari Wahyu 17 ini. Yang pertama adalah dipanggil. Tadi sudah saya paparkan, kita dipanggil untuk apa? Coba kita baca dulu 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Sudah dapat? Ya.
Saya ingin kita baca bersama-sama. Kenapa? Supaya saudara jangan lengah dan ngantuk. Dari sini kelihatan saudara dengar firman Tuhan. Ya, Inge, nggak lama kedengeran suara ngorok. Ya, oke. 1 Petrus berapa saudara? Ayatnya 9 dan 10. Kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang merajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara yang kekasih, saudara orang-orang yang terpanggil. Ya, di sini dikatakan, ya saudara telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terang dan gelap tidak bisa bersatu, saudara. Ya, sebelum kita mengenal Tuhan, kita adalah orang-orang gelap. Dan gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Setelah Tuhan panggil saudara, maka saudara dipindahkan dari tempat gelap ke tempat terang. Saudara, orang yang hidup di dalam kegelapan, dia tidak tahu kemana arah tujuannya dia tuju. Orang yang ada di dalam gelap, dia jalan tertatih-tatih, apakah benar jalan ini? Tetapi Tuhan baik buat kita. Tuhan baik buat saudara, Dia pindahkan dari gelap kepada terang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Ya, Yesaya 60. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan mempunyai rencana yang indah. Di sini dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Apa itu imam, saudara? Imam adalah berbicara tentang doa. Sudahkah saudara berdoa? Apakah doa sudah menjadi gaya hidup saudara? Kalau saya ada waktu, saya doa. Tapi kalau saya tidak ada waktu, saya enggak berdoa. Ya, ibu-ibu, aduh bagaimana Bu Iren, saya mau berdoa. Pagi-pagi saya bikin sarapan, suami saya mau kerja, anak saya mau sekolah, bla 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 bla. Jam berapa bangunnya ibu? Jam 7. Jam berapa suami kerja? Jam 7. Kenapa enggak bangun jam 12, ibu? Ya, iya saudara. Ya, saya jam 3 sudah bangun. Saya isi renungan. Saya harus kasih jemaat saya makanan setiap hari dengan firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, ada jemaat yang katakan seperti ini, Bu. Ada teman saya, ya, dia punya masalah begitu berat. Dan hari ini saya kirim renungan ibu ke teman saya. Puji Tuhan ibu, dia merasakan kelegaan. Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang kita berikan kepada orang-orang yang kita kasih itu membangkitkan iman mereka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini, ya, kalau kita adalah umat pilihan Allah, imam adalah berbicara tentang doa, harus banyak berdoa. Tanpa doa, saudara, Coyogi katakan gembala sedang di Korea, saudara, tidak ada doa, tidak ada berkah. Sedikit doa, sedikit berkah. Banyak doa, banyak berkah. Mau diberkati? Amin. Sekarang saya ubah berkat dengan kata puasa. Saya tertarik dengan pujian Tom Priyanti tadi, duit. Berbeda ya
pujian siapa? Roma Irama ya? Ada yang tahu lagunya? Jangan begadang. Beda. Ada yang kata-kata duit. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini saudara, kita ganti kata berkat diganti dengan kata kuasa. Karena Tuhan memanggil kita dan Dia berikan kita kuasa. Kita mulai, siap, banyak doa, sedikit doa, tidak berdoa, mau nggak ada kuasa? Tidak mau. Saudara diberikan kuasa. Untuk itulah Tuhan panggil saudara. Amin. Diberikan kuasa untuk apa? Menyembuhkan orang sakit tersebut. Saya balik kepada kesaksian tadi, ya. Kami diketuk pintu kami untuk mendoakan orang yang kesurupan. Waktu saya datang ke sana sama Bapak Gembala, Pak Yakub, Pendeta Yakub ada di belakang baru datang. Ya, saudara, di situ ada air putih, saudara. Di situ ada air putih. Saya katakan seperti ini. Tante mau berdoa, tante sama Om mau berdoa. Tapi tante nggak mau ada air putih ini. Ya, kalau masih ada air putih ini, tante sama Om nggak bisa datang. Karena Tuhan itu pencemburu. Ya, jangan sampai Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang mengeluarkan setan-setan dari orang yang kesurupan itu. Dia berkata itu karena air putih. Ya, Tuhan. Makanya saya bilang saya tidak mau. Kalau masih ada air putih, tante sama Om nggak bisa berdoa. Saudara, ya, berapa lama kami dipanggil lagi? Tante tolong, Om tolong, ini siapa? Saya katakan, oke, saya datang. Saya mau lihat masih adakah air putih di situ. Ya, saudara tahu maksud saya apa itu air putih? Apa itu saudara? Capek-capek saudara. Saya ingin katakan pada saudara, capek-capek itu katanya orang pintar, bukan saudara dibodohin. Iya atau ya? Ya. Saya lihat saudara tidak ada. Nama Tuhan dimuliakan. Ada kemenangan yang luar biasa. Tidak ada lagi air putih di situ. Saudara yang kekasih, kalau saudara sudah diberikan kuasa dan saudara yakin saudara akan menjadi pribadi-pribadi untuk memperluas kerajaan Allah, maka lakukan itu. Jangan duduk diam, sudah Tuhan panggil kok. Kok nggak ke gereja? Capek. Kok nggak berdoa? Capek. Saudara, apa dengan kata capek imannya bisa bertumbuh? Setiap apa yang kita inginkan harus diperjuangkan. Katanya mau menerima mujizat. Katanya mau Tuhan pakai luar biasa. Katanya mau nyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi malas berdoa, malas saat teduh, malas dengan firman Tuhan. Saudara yang kekasih, jadi kita melihat di sini saudara bahwa saudara adalah imam dan raja. Imam itu berdoa. Raja itu apa saudara? Raja itu berkuasa. Saudara berkuasa menaklukkan setan. Amin. Katakan di tangan saya ada kuasa. Saudara berdoa untuk orang sakit itu sembuh. Inilah tandanya orang-orang percaya yang dipanggil oleh Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan abaikan panggilan Tuhan. Jangan jadi anak Tuhan yang biasa-biasa saja. Hari Minggu datang ke gereja, jam 5 mulai, jam 6 selesai. Pulang ditanya, Bu, Bapak tadi firman Tuhannya apa? Lupa. Lain sama anak sekolah minggu saudara. Minggu ini firman Tuhan tentang Nabi Nuh misalnya. Minggu depan ditanya anak-anak, firman Tuhan minggu lalu tentang apa? Tentang bata, tentang Nuh membangun bata. Anak-anak ingat saudara. Tetapi orang dewasa terkadang lupa. Ya atau ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi saudara orang yang dipanggil menjadi imam dan raja, menjadi pendoa, dan saudara berkuasa atas setan-setan
Amin. Saudara yang kekasih, kemudian saudara adalah orang yang dipilih, dipanggil, dipilih, dan setia. dipilih dulu Pak. Kita baca Matius 22 ayat 14. Matius pasal 22 ayat 14. Ya, puji Tuhan. Sudah dapat saudara? Amin. Amin. Kita baca sama-sama 2, 3. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Katakanlah kita sedang melamar di perusahaan raksasa, perusahaan terbesar di dunia. Ada kesempatan buat kita nih, ya, dipanggil jutaan orang, ya, untuk bawa surat lamaran. Ya, dari seleksi yang ada, ya, sebagian besar mereka tidak diterima, hanya yang tersisa, yang terpilih. Itu pun harus diseleksi lagi, ya atau ya? Ya, setelah diseleksi lagi, ya semua juga bisa masuk, ya atau ya? Saudara, itulah arti daripada pilihan. Saudara yang kekasih, di sini kita melihat ya bahwa banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Apakah saudara termasuk orang yang terpilih? Amin. Amin. Dengan iman katakan, saya orang yang terpilih. Saudara, ketika kita sadar bahwa kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi umat pilihan Allah, memproklamirkan kerajaan Allah, menyatakan kuasanya, saudara, dan kita boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan mujizatnya, dan saudara dipilih untuk menjadi hal yang sangat luar biasa buat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapakah orang yang dipilih oleh Allah? Saudara, di Israel ada yang namanya penjualan budak. Ya, budak ini dijual, saudara.